Halo semuanya para warga binaan yang dikasih Tuhan dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar? Semuanya pasti dalam kondisi yang luar biasa diberkati. Amin. Pada kesempatan ini saya senang sekali, bersyukur sekali boleh bersama dengan si Susi untuk membawakan pujian penyembahan dan firman yang merupakan suatu pesan Tuhan buat kita semua pada kesempatan ini. Saya juga bersyukur karena apa? Karena boleh berjumpa dengan teman-teman semua walaupun dalam suasana virtual. Tetapi ingat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang memiliki kuasa yang tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Dimanapun kita berada, mari kita semua sekarang mau membuka pertemuan kita dengan kita boleh bersyukur sebab kita semua boleh bertemu di dalam kasih-Nya. Mari kita memberikan salam kiri dan kanan, depan belakang sambil mengatakan Tuhan mengasihimu sebab kita berjumpa di dalam kasih Tuhan. Kita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Wow, sungguh luar biasa. Dia begitu sangat baik, Dia yang mempertemukan kita semua di sini, dan terutama kebaikan Tuhan terbukti ketika Dia lahir untuk kita sama menjadi manusia. Dia juga mati dan bangkit bagi kita semua. Mari kita terus memuji nama Tuhan sambil mengatakan, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, dan Dia bangkit untuk kami semua. Puji Tuhan. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Katakan Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dialah Tuhan kita, Dia yang mau lahir, Dia mau bangkit, dan Dia bangkit untuk kita semua. Mari kita terus puji Dia dan serukan sekali lagi. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia
Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Wow, boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan kita, Sang Juru Selamat dunia. Dan oleh sebab itu, mari kita terus tidak pernah ragu untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Sebab bersama dengan Tuhan, kita akan dibawa dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lainnya. Mari kita terus bersorak-sorai, tak pernah ku ragu akan kasih-Mu Tuhan. Haleluya! Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kami serukan nama-Mu sekali lagi Tuhan. Tak pernah ku ragu, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwa. Ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja kami, Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Dia adalah Tuhan yang sungguh-sungguh hidup. Berjalan bersamanya, kita tidak akan pernah takut, tidak akan pernah ragu. Mari kita katakan, Yesus, Kau Raja dalam hidupku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Wow, luar biasa. Tuhan
Yesus sungguh baik, teramat baik buat kita. Dan firman Tuhan katakan apa? Ketika kita menaikkan setiap puji-pujian, maka Tuhan bertahta di atas setiap pujian kita. Dan kini saatnya kita mau masuk ke dalam pelataran kudusnya Tuhan. Dan kita mau katakan, Tuhan, kami mau datang menyembah-Mu. Mari kita buka dengan tanda kemenangan Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur kepadamu karena pada kesempatan hari ini kami boleh bersyukur bersama-sama menaikkan setiap ucapan syukur kami. Kami boleh bersorak-sorai, kami boleh memuji dan meninggikan nama-Mu. Dan terlebih lagi sebentar lagi Tuhan, kami mau masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Dan biarlah Allah Roh Kudus penuhi hati setiap kami dimanapun kami berada. Ubah hidup kami, dan kami mau menyembah-Mu. Sebab Kau adalah kudus, sebab Kau adalah mulia, sebab Kau adalah agung. Hanya Engkau yang layak ditinggikan dan disanjung dan disembah untuk selama-lamanya. Allah Roh Kudus penuhi hati kami. Allah Roh Kudus penuhi Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamahlah ku rindu hadirat-Mu, ku sembah Roh Kudus, penuhi kami. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Kami rindu Kau selalu di dalam kehidupan kami, dalam hidupku. Ya Allah Roh Kudus, ubah hati kami. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikan mata kami, celikan ku jamah Tuhan, jamahlah ku rindu hadirat-Mu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan.
kiara la pataya kiara la. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Shikiara pataya kiara la pataya kiara. Shikiara la pataya. Baik, Shalom Bapak dan Ibu, saudara-saudari terkasih dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama dengan saya Tony Chan dari Kuskupan Agung Jakarta. Menyapa sahabat-sahabat terkasih, rekan sekerja Allah yang saat ini sudah rindu dan siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah tema yang saya beri judul Battling the Storm. Bagaimana caranya? Khususnya kita semua di dalam menghadapi badai yang terjadi karena pandemi COVID-19 ini. Teman-teman terkasih, di dalam kehidupan ini kita melihat bahwa ternyata kita ini mengalami banyak sekali badai yang disebabkan oleh karena pandemi COVID. Ada satu yang menarik di sini, kata-kata yang mengatakan, we are not all in the same boat, but we are all in the same storm. Mau mengatakan bahwa pandemi COVID ini membuat kita semua terkena dampaknya. Tapi dampaknya itu dirasakan berbeda antara satu orang dengan orang yang lainnya. Tetapi apapun itu, saya menggambarkan bahwa kita berada di dalam badai yang sama. Kita berada di dalam suatu keadaan yang sama-sama menyedihkan, keadaan yang sama-sama menakutkan, keadaan yang sama-sama membuat kita hidup di dalam kekhawatiran. Tetapi sebagai anak Tuhan, pada kesempatan ini saya akan membawakan tema ini bertujuan untuk apa? Kita semua harus bisa keluar menjadi pemenang. Amin. Siapa yang mau keluar menjadi pemenang? Kita semua pasti mau keluar menjadi pemenang. Kita mampu untuk mengatasi segala sesuatunya bersama dengan Yesus. Dan saya akan memulai dengan sebuah ilustrasi yang saya dapatkan ketika waktu beberapa bulan sebelum pandemi, saya sempat berkunjung ke Manado. Nah, kebetulan di Manado itu saya berjumpa dengan seorang nahkoda. Ya, seorang yang terbiasa membawa kapal di tengah-tengah lautan, dan lalu saya bertanya, "Pak, sebagai pelaut pernah nggak?" Saya bertanya, "Pernah nggak menghadapi badai yang begitu besar?" Saya tanya seperti itu. Dia bilang ke saya, "Pak Tony, kalau badai itu udah biasa, makanan kita pelaut setiap hari adalah harus bisa bertarung melawan badai." Lalu bagaimana caranya? Saya bilang, untuk mampu, seorang nahkoda mampu untuk keluar dari badai. Dan dia katakan begini, sebagai seorang pelaut itu ada istilahnya adalah battling the storm. Artinya bagaimana badai itu dihadapi. Jadi bayangkan ketika badai ombak tinggi itu menerjang atau menerpa, si nahkoda ini harus memastikan posisi kapal itu tegak lurus. Badai di depan, di battling. Kenapa kita harus menjaga supaya kondisi kapal tetap benar-benar menghadang badai? Karena bisa dibayangkan, katanya begini, kalau badai itu berasal dari samping badan kapal atau dari belakang, kapal itu bisa karam dan tenggelam. Saya pikir-pikir benar juga ya. Karena memang kapal itu didesain untuk mampu melewati setiap badai selama nahkodanya mampu. Nah, pertanyaannya adalah sekarang, apakah Anda dan saya mampu untuk mengatasi badai pandemi ini? Lalu saya tanya lagi, Pak Nahkoda, apa yang harus pertama-tama disiapkan untuk mampu menerjang segala badai yang terjadi? Dia katakan begini, pertama-tama kita harus mampu mengatasi rasa takut. Kalau nahkoda sudah bisa mengatasi rasa takut di dalam kehidupannya, dia katakan pasti dia bisa.
Dan ternyata dari obrolan pendek ini saya menemukan sesuatu. Bahwa ternyata di dalam menghadapi pandemi COVID yang sudah 1 tahun lebih kita alami ini, memang betul kita harus pertama-tama mengatasi rasa takut kita. Tapi bukan dalam arti tidak takut lalu tidak menggunakan masker, tidak menuruti protokol kesehatan. Bukan itu maksudnya. Tetapi takut dalam arti bahwa kita mampu menghadapi semuanya ini bersama dengan Tuhan. Dan saya mau sedikit mengajak teman-teman semua, ibu bapak, teman dimanapun Anda berada, untuk melihat di sini ya. Fear atau takut. Ternyata fear ini ada 2 artinya. Nah, sekarang pertanyaannya mungkin kepada Anda sekalian, Anda mau yang mana? Apakah Anda mau fear, forget everything and run, lupakan semuanya dan lari dari masalah karena takut? Atau fear yang kedua, face everything and rise, hadapi semuanya dan bangkit. Inilah yang saya mau katakan battling the storm. Kita pertama-tama harus bisa mengatasi rasa takut kita. Kita pertama-tama harus bisa keluar dari diri kita sendiri. Kita mau menghadapi semuanya bersama dengan Tuhan dan bangkit pada akhirnya menjadi pemenang. Lalu pertanyaan yang sering kali muncul, apakah semua ini berasal dari Tuhan? Banyak orang-orang bilang ya, waduh ini COVID ini kayaknya Allah mencobai kita deh. Saudara, saya mau katakan kebenaran firman Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah betul Allah mencobai hidup kita dengan masalah, dengan badai persoalan yang datang silih berganti? Saya mau sampaikan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Yakobus bab 1 ayat 13 yang menyatakan demikian. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Saudara, seringkali tanpa kita sadari, kita para pengikut Kristus, kita terlalu mudah untuk mengatakan ini cobaan dari Tuhan. Saya katakan nanti dulu saudara. Kita harus melihat dulu, apakah betul ini pencobaan dari Allah. Tapi ternyata saya mencari dalam kitab suci, dan saya menemukan bahwa ternyata Allah itu tidak pernah mencobai kita. Rasul Yakobus mengatakan demikian kepada kita. Dan justru sebagai orang beriman, kita mampu mengatakan bahwa ya, ternyata ada rencana Allah di balik setiap persoalan. Amin. Amin, saudara. Sebab firman Tuhan mengatakan dalam Roma bab 12 ayat 28. Ayat yang sangat terkenal. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam apa? Di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, saudara. Tidak dikatakan di situ bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang baik. No, tapi segala sesuatu. Artinya baik itu hal buruk, baik itu hal yang baik, baik itu hal yang mendatangkan duka cita maupun yang mendatangkan sukacita, Allah turut bekerja. Inilah yang seharusnya dimiliki oleh setiap pengikut Kristus. Iman yang seperti ini. Bukan iman yang cengeng. Begitu dapat masalah, Tuhan. Begitu dapat masalah, kenapa? Tapi ciri orang yang dewasa secara rohani, dia mampu melihat ada satu rencana Allah di balik setiap penderitaannya. Ada rencana Allah di balik setiap sakit penyakitnya. Nah saudara, sebagai orang Kristen juga, seringkali tanpa kita sadari, kita dengan mudah mengatakan bahwa setiap kali kita punya masalah, itu adalah salib. Dan pada kesempatan ini, saya cuma mengatakan bahwa tidak semua masalah, tidak semua badai kehidupan itu masuk ke dalam kategori salib. Bahwa saya mau mengatakan bahwa pada kesempatan ini, bahwa setiap problem, setiap masalah itu pasti ada masuk salah satu dari ketiga kategori yang akan kita bahas ini. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama,
kita melihat bahwa ternyata kategori badai, kita bicara tentang battling the storm ya, kategori badai itu yang pertama adalah sanksi, yang kedua adalah sandungan, dan yang ketiga baru yang dikatakan salib. Oleh sebab itu saudara, jangan terburu-buru kita menyatakan bahwa oh ini salib, oh itu salib. Nanti dulu, ini badai atau persoalan hidup ini masuk kategori apa? S1, S2 atau S3? Ya. Kita lihat satu persatu ya pembahasannya. Kita lihat sanksi. Apa itu sanksi? Sanksi itu adalah masalah atau badai dalam hidup ini yang disebabkan oleh kesalahan sendiri, akibat dari tidak mengikuti perintah Tuhan. Sanksi juga biasanya akar masalahnya adalah dosa dan ketidaktaatan. Mungkin kalau kita lihat di kitab suci, kita bisa belajar dari tokoh yang sangat terkenal yaitu Yunus. Bagaimana Yunus waktu itu dia diperintahkan oleh Tuhan untuk mempertobatkan bangsa atau orang-orang di Niniwe, tetapi yang dia lakukan adalah dia pergi menjauh dari tugas perutusan Tuhan. Dia tidak taat. Akhirnya masalah terjadi. Ada badai dan dia harus dilempar ke laut dan akhirnya dimakan oleh ikan yang besar gitu ya, sehingga dia harus berada dalam perut ikan selama 3 hari lamanya. Saudara, kita seringkali dengan mudah mengatakan salib. Nanti dulu saudara. Seperti contoh, ada seorang anak kakinya harus diamputasi. Kira-kira itu masuknya apa? Salib? Nanti dulu, kita cek dulu. Itu diamputasinya gara-gara apa? Kalau diamputasinya karena dia harus menolong banyak jemaat yang sedang beribadah di gereja, dan dia melihat ada bom yang mau meledak, lalu dia menangkap bom itu dan ternyata bom itu meledak dan kakinya harus diamputasi, itu baru salib. Tetapi kalau diamputasi karena kenakalan remaja, ikut geng motor dan kecelakaan harus diamputasi, itu namanya sanksi. Dan oleh sebab itu, kalau ada masalah yang saat ini sedang kita hadapi, dimanapun Anda berada ya, dan masalah itu menyangkut karena ketidaktaatan Anda, karena kita jatuh dalam dosa, itu termasuk yang sanksi itu, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Mari, pertama-tama kita mau sadari bahwa kita adalah orang yang berdosa. Sadari bahwa kita ini sudah salah, sudah jauh dari Allah. Yang kedua, hadapi segala konsekuensi yang sedang kita yang sedang kita jalani ya, hadapi saja sudah dan jalani. Dan jangan lupa perbaiki cara hidup kita, perbaiki cara pikir kita, pola pikir kita. Lalu jadikan itu sebuah pelajaran berharga dalam hidup. Dan ketika kita jatuh lagi dalam masalah, sehingga kita mendapatkan masalah besar karena ketidaktaatan, sadari lagi, hadapi, jalani, perbaiki, pelajari. Itulah siklusnya sebagai orang yang dewasa secara rohani. Dan firman Tuhan katakan buat kita semua, ketika kita punya masalah yang berkaitan dengan sanksi, mari kita bertobat. Filipi 3:13-14 mengatakan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Bicara mengenai pertobatan, kita mau melupakan yang ada di belakang dan berlari-lari. Artinya ada satu usaha, ada satu niat untuk kita mau meninggalkan dosa dan ketidaktaatan itu yang menyebabkan banyaknya masalah. Yang kedua, ketaatan. Mari kita belajar lebih taat. Yeskiel 36:26 mengatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru, dikatakan ya, dan roh yang baru dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Minta saudara sama Tuhan, Tuhan, aku minta hati yang taat, karena ketika aku taat, maka badai pun mereda, maka permasalahan pun mungkin tidak ada. Karena dari pengalaman saya pribadi saudara, masalah demi masalah yang sekarang saya hadapi,
yang seringkali saya hadapi, itu semua 70% itu adalah karena kesalahan saya sendiri. Karena dosa saya. Karena ketidaktaatan saya. Kita lanjut ya. Yang kedua, kita mau melihat bagaimana kalau sandungan. Apa itu sandungan? Sandungan adalah masalah dalam hidup atau badai yang kita alami dalam hidup itu yang bukan disebabkan oleh kesalahan kita. Faktor eksternal yang biasanya menjadi pemicu masalah. Ya, contoh bencana alam. Ya, kesalahan atau kelalaian orang lain yang menyebabkan kita celaka, yang menyebabkan kita sakit, yang menyebabkan kita terpapar COVID misalnya ya. Kita sudah hati-hati, kita sudah protokol kesehatan, tapi kena COVID juga. Oke, itu sandungan. Lalu yang seringkali terjadi apa? Banyak respon yang salah. Sama seperti yang dikisahkan dalam Yohanes bab 5 ayat 2-9. Kisah di mana Yesus menyembuhkan seorang di kolam Bethesda. Betul? Orang lumpuh itu mau nyemplung ke kolam Bethesda, tapi dia selalu menyalahkan orang lain. Karena ketika air kolam itu bergerak, katanya ya, tidak ada orang yang mau menggendong aku. Menyalahkan orang lain. Nah, menyalahkan orang lain itu merupakan salah satu respon yang seringkali keliru, yang suka terjadi atau dialami oleh orang-orang yang kena masalah sandungan ini. Banyak menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, dan pada akhirnya menyerah. Berapa banyak sekarang orang-orang Katolik, orang-orang Kristen yang menyerah dengan keadaan. Tidak mau berusaha, tidak mau berubah, tidak mau beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan kehidupan yang serba baru ini, new normal ini. Saudara, inilah yang disebut sandungan. Jangan pernah menyalahkan orang lain. Jangan pernah menyalahkan keadaan. Ingat, Yesus aja dia harus mati di salib. Apa yang terjadi? Dia mendoakan orang-orang yang menyalibkannya, betul? Ketika kita mengalami suatu masalah sandungan, stop menyalahkan keadaan. Stop menyalahkan orang lain. Dan jangan menyerah. Firman Tuhan katakan dalam Yosua 1:9b, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun kau pergi. Sekali lagi, selama kita benar di hadapan Tuhan, dan memang Tuhan izinkan kita mengalami suatu badai permasalahan dalam kategori sandungan ini, Tuhan katakan jangan tawar hati. Tuhan menyertai kita semua. Yang kedua, Tuhan katakan masalahmu biasa. 1 Korintus 10:13 mengatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Lihat ya, Allah tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Ditambahkan lagi, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bersama Yesus, lakukan perkara besar. Dan yang ketiga, mari kita minta sumber kekuatannya itu pada Tuhan sendiri. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin, saudara. Amin. Dan ketika kita mengalami masalah sandungan ini, tipsnya adalah sadari, oh iya Tuhan, ada masalah, ada badai. Ya udah hadapi. Lalu syukuri. Jangan kita langsung menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, atau apalagi menyerah. Tetapi syukuri dan jalani bersama dengan Tuhan. Amin, saudara. Jadi kalau ada di antara saudara yang mendengarkan renungan ini, dan Anda sekarang sedang terpapar COVID, syukuri. Karena bersyukur, ada mujizat di dalam bersyukur, saudara. Ketika kita bersyukur dan kita mampu menjalani bersama dengan Tuhan, maka Tuhan akan membawa kita keluar dari setiap sakit penyakit, dari setiap masalah kita. Amin. Yang berikutnya baru kita mau bahas salib. Apa itu salib? Salib adalah merupakan suatu masalah atau badai yang timbul sebagai konsekuensi karena kita menjadi pengikut Kristus.
Dan biasanya salib ini dialami oleh orang-orang pilihannya. Lalu biasanya memiliki suatu maksud tertentu yang sudah Tuhan tetapkan. Saudara, kalau Anda tidak punya teman, karena teman-teman Anda yang lain-lain itu lebih memusuhi Anda, karena Anda lebih memilih masuk ke dalam gereja, Anda masuk untuk persekutuan doa daripada ikut dengan mereka, itu salib, saudara. Ketika Anda kehilangan pekerjaan, dikarenakan Anda mempertahankan iman kepercayaan Anda kepada Yesus Kristus Tuhan, itu salib, saudara. Salib adalah merupakan suatu konsekuensi kita sebagai pengikut Kristus. Karena Yesus sendiri memberikan teladan, dia memanggul salib, amin. Betul? Oleh sebab itu ketika kita menghadapi ini, saya sarankan mari kita belajar dari Yesus. Bagaimana Yesus ketika dia tahu dia harus menanggung salib, dia harus menderita, dia harus wafat. Di Taman Getsemani dikatakan di situ Matius 26:39, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Inilah teladan kita. Belajar dari Yesus, saudara. Amin. Karena dia adalah yang sukses. Dia adalah ahlinya memanggul salib. Dan firman Tuhan katakan, "Aku sertamu." Ulangan 31 ayat 6 mengatakan, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau." Jadi saudara, kalau Anda punya satu masalah dikarenakan Anda memilih untuk memegang kebenaran, gak usah takut. Allah serta kita. Dan yang kedua, belajar dari Yesus. "Marilah datang kepadaku," kata Tuhan ya, "semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan." Wow, janji Tuhan itu dahsyat. Belajar sama Yesus, saudara. Dia tidak mengeluh. Dia tidak pernah mengumpat satu kata pun terhadap para algojo yang menyiksanya ketika dia memanggul salib. Oleh sebab itu ketika Anda mendapatkan salib itu dalam hidup kita ini, yuk mari kita sadari, hadapi, syukuri, dan jalani bersama dengan Tuhan. Saudara, 3 kategori badai, 3 kategori masalah. Dan saya udah kasih tahu ya bagaimana tips-tipsnya untuk kita battling the storm, menghadapi badai masalah berdasarkan kategori masing-masing. Dan saya cuma mau katakan begini, Tuhan menggunakan semua masalah-masalah di dalam hidup ini, ya, pasti punya suatu tujuan yang ilahi. Oleh sebab itu tuh, saudara, sebagai seorang Kristen, saya seringkali selalu ngomong seperti ini ya. Kita itu sebagai seorang Kristen itu gak boleh alergi sama yang namanya masalah. Orang Kristen itu gak boleh alergi sama yang namanya tantangan. Karena ciri orang Kristen itu ya, dia harus memanggul salib. Dan ternyata memang betul ya, dengan adanya masalah itu, Tuhan itu kadang-kadang pengen mendidik kita. Tuhan pengen mengajar kita untuk menjadi orang-orang Kristen yang lebih dewasa di dalam iman, di dalam karakter. Nah saudara, di bagian akhir ini saya ingin menyampaikan begini. Di sini ada saya membawa gambar papan selancar. Gitu. Saya cuma mengatakan apa? Di dalam hidup ini kita pun punya papan selancar hidup kita masing-masing. Papan selancar ini sudah dikasih sama Tuhan. Semenjak di hari pertama kita mengatakan, "Tuhan, Engkau adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku."
Ketika kita dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, di saat itu papan selancar kehidupan ini Tuhan sudah berikan buat kita. Tapi seringkali yang terjadi adalah seperti ini. Ketika ombak masalah datang, ketika ombak tinggi, ada badai menerjang, kita lebih memilih untuk duduk dan meratapi kehidupan kita, betul, sambil memegang papan selancar kita di tangan. Kita tidak pernah melakukan apapun. Oleh sebab itu ilustrasinya adalah begini, saudara. Kehidupan ini sama seperti papan selancar. Maaf, maksud saya hidup ini sama seperti ombak di lautan. Di mana ombak di lautan itu di pinggir pantai itu gak pernah berhenti, betul? Masalah itu datang seperti gelombang yang tidak pernah berhenti di samudra. Kita nggak bisa menghentikan ombak, betul? Kita nggak bisa menghentikan masalah. Justru kita bersyukur salah satu ciri orang hidup itu adalah pasti orang yang punya masalah. Kalau orang nggak punya masalah, dia pasti namanya sudah almarhum depan namanya. Oleh sebab itu teman-teman, kita lihat seorang pelancar profesional, dia tidak akan pernah mau bermain ombak kalau ombaknya cuma pendek-pendek saja, nggak mau. Tapi seorang peselancar profesional dia akan mencari di mana ombak tertinggi, dan di situ dia sangat tertantang sekali untuk bisa menaklukkannya, untuk dia bisa menari-nari di atas badai, menari-nari di atas ombak. Begitu juga dalam hidup ini. Papan selancar itu sudah ada di tangan kita. Pertanyaannya, apakah kita mau menggunakan papan selancar itu untuk berlatih? Berlatih untuk berdiri di atas papan selancar? Atau kita mau menyerah? Dan papan selancar itu adalah papan selancar iman, papan selancar harapan, dan papan selancar kasih. Apakah kita punya iman? Apakah kita punya harapan? Apakah kasih itu ada dan tetap ada dalam hidup kita? Karena apapun masalah yang sedang Anda hadapi, apapun pergumulan hidup Anda, entah itu karena sanksi, entah itu karena sandungan, entah itu karena salib, apapun itu, mari kita mau berlatih. Kita gunakan papan selancar kita, kita tunjukkan bahwa kita mampu, bahwa kita sanggup menjadi orang-orang Kristen yang dewasa secara rohani, dewasa dalam iman, dewasa di dalam karakter. Semoga menjadi berkat buat Anda semua, dan Tuhan memberkati. Shalom. Saudara terkasih, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur kepadamu karena kami kembali diingatkan bagaimana kami menjadi seorang Kristen yang dewasa, yang mampu untuk mencari tahu apa penyebab dari setiap permasalahan yang sedang kami hadapi saat ini. Kini kami tahu apa yang harus kami lakukan. Kini kami tahu bahwa bersamamu tidak ada hal yang tidak mungkin. Bahwa bersamamu kami pasti sanggup melewati segala sesuatunya. Sebab siapakah yang dapat melawan kami ketika Engkau ada bersama dengan kami. Dan kami juga mohon ampun Tuhan, atau kami juga mungkin kadang-kadang lupa, atau kami juga kadang-kadang seringkali menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain atas setiap permasalahan yang sedang kami hadapi. Kini kami tahu Tuhan, bagaimana sikap kami yang sejati, bagaimana kami harus menjadi seorang yang dewasa. Terima kasih Tuhan untuk setiap teguran, untuk setiap sapaan-Mu pada kesempatan kali ini. Biarlah kami mau melanjutkan aktivitas kami kembali di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam terang-Mu. Dan Kau boleh berkati apapun yang kami lakukan. Biarlah itu semua hanya untuk menyenangkan-Mu. Doa ini kami panjatkan lewat perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom teman-teman semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.